Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai kebaktian minggu kita pada pagi hari ini, kita berdoa sejenak, kita berdoa dimulai. Amin. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita ada bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan pimpin anakmu.
dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kebaktian minggu pada hari ini, yang tertulis di kitab Yosua, pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 3 dan ayat 5. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan kebaktian minggu sebagai epistel di minggu kita pada pagi hari ini tertulis di surat Korintus yang kedua pasal yang ke-13 dimulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. 2 Korintus 13 ayat 5 sampai dengan ayat 13 kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus telah ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya.
Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan kor dari WIK Batam Center.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengar dan memperhatikan warta pelayanan gereja minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis, dengan topik minggu Allah yang menyertai dan melindungi. Manang padonganion dohot pangaramotion di debata. Dan pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan untuk Sekolah Tinggi Guru Huria, Sekolah Tinggi Bible Pro, dan Sekolah Tinggi Diakonis. Kedua, perpisahan dengan Amang Pendeta Yosua RH Tugatorop STH. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 Juli 2023, di ibadah pukul 10 WIB, akan dilaksanakan pemberangkatan atau perpisahan kepada Amang Pendeta Yosua RH Tugatorop STH dari gereja kita. Oleh karena itu, sesuai dengan keputusan yang telah diputuskan di rapat jemaat, pertama, pada hari ini kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan Amang selama ini di gereja kita. Yang kedua, setelah selesai ibadah pukul 10 WIB, dilanjutkan dengan acara Ramah Tama di Gedung Serbaguna lantai 2. Yang mengikuti Ramah Tama tersebut antara lain full timer beserta keluarga, seluruh parhalado beserta keluarga, utusan dari setiap week 3 kakak per week, dan utusan dari setiap kategorial, sekolah minggu, remaja, naposo, dan punguan kor. Ketiga, jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat baru gereja Bapak Jandri Prima Napitupulu dan Ibu Mia Audina Sianturi. Mereka datang dari HKBP Resort Serbelawan. Alamat mereka di Muara Takus, masuk ke Wik Muara Takus. Keempat, jemaat yang pindah. Pertama, mulai minggu hari ini tidak lagi menjadi jemaat kita keluarga Sipayung Inang Boru Sitohang beserta dengan anak mereka, dikarenakan mereka sudah pindah ke HKBP Silau Resort PTPN 3 Butu Pane, Distrik 13 Asahan. Kedua, mulai hari ini tidak menjadi jemaat kita lagi keluarga Amang El Sianipar Inang Borunai Baho almarhumah beserta dengan anak-anak, dikarenakan mereka sudah pindah ke HKBP Balige Resort Balige. Kelima, kebaktian punguan Korama PHD. Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 akan diadakan kebaktian punguan Kor Ama PHD bertempat di rumah keluarga Amang P. Sitanggang, Inang Boru Tampu Bolon, alamat Perumahan Alam Raya, Blok D nomor 13, masuk pukul 19.30 WIB. Keenam, pertangyangan WIK. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertangyangan WIK gereja pada minggu ini. Pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, WIK Baloi Kolam 1, Baloi Kolam 2, Baloi Center, Tiban, dan Bengkong sekitar. Pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, WIK Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, Batam Kota, dan Baloi Ditpam. Dan pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, WIK Baloi Kolam 3, Seipanas, dan Blok 6. 7. Mahasiswa praktek STT HKBP. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mahasiswa STT HKBP yang menjalani masa praktek, yaitu Marhaposan Sihite dan Fajar Sinaga, telah menyelesaikan masa praktek di gereja kita dan akan kembali ke kampus STT HKBP
pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah dilakukan di gereja ini. Kedelapan, pembelajaran katekisasi CD. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja akan memulai pembelajaran katekisasi CD. Oleh karena itu, bagi jemaat yang belum CD, agar mendaftarkan diri dengan membawa surat keterangan dari Sintua Week dan surat baptisan kudus, dan diantarkan ke kantor gereja pada jam kerja. Kesembilan, kebaktian sekolah minggu gabungan dan pelepasan anak sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus, kita akan mengadakan kebaktian gabungan sekolah minggu bertempat di pos Lubuk Baja masuk pukul 8 WIB. Oleh karena itu, dihimbau kepada seluruh orang tua agar mengingatkan anak-anak untuk dapat mengikuti kebaktian gabungan tersebut. Dan pada pukul 9.30 WIB akan diadakan pelepasan kepada anak-anak sekolah minggu ke remaja. Ke-10, seksi kesehatan, donor darah dan periksa gula darah. Diberitahukan kepada seluruh jemaat pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, Dewan Diakoni melalui seksi kesehatan akan mengadakan kegiatan donor darah dan periksa gula darah mulai pukul 9 WIB hingga 11 WIB bertempat di kantor gereja. Ke-11, kunjungan HKBP Distrik 7 Dairi. Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, kita akan kedatangan para pelayan pendeta dari HKBP Distrik 7 Dairi dalam rangka penggalangan dana untuk membangun pembangunan kantor HKBP Distrik 7 Dairi. Dalam kegiatan tersebut, mereka membawa buah tangan berupa kopi sidik kalang yang dijual dengan harga 1/4 kilo Rp100.000. Diharapkan kepada seluruh jemaat HKBP Batam dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam membantu pembangunan kantor distrik HKBP 7 Dairi. 12, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita bawa dalam doa kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang namanya tercantum dalam screen. 13, sumbangan bunga altar. Pada minggu hari ini, gereja menerima sumbangan bunga altar dari Fania Irene Lubanggaul dari Sekolah Minggu Baloi Center. Terima kasih atas sumbangannya. 14, ucapan selamat ulang tahun. Kepada jemaat yang namanya dicantumkan di daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Terakhir, ke-15, saldo akhir per 29 Juli 2023 sebesar Rp679.198.060. Demikian warta pelayanan minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja. Terima kasih. Kita dengarkan persembahan kur dari Ibu Ina PhD.
Kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan seterusnya, sambil memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kantong 1A dan kantong 1B. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengenang, kirimlah cahayamu. Kirimlah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, baik yang mengikuti ibadah di gereja ini secara langsung ataupun juga yang beribadah di dalam media online. Sampai berjumpa kembali, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada kesempatan ini. Kita membacakan firman Tuhan. Khotbah minggu hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 28 mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat 22. Kita ikuti seksama, demikian bunyinya. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian pembacaan daripada firman Tuhan. Adapun topik minggu kita adalah Allah menyertai dan melindungi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini
kita belajar dan kembali merenungkan akan sebuah testimoni, sebuah perjalanan daripada seorang hamba Allah, dari kehidupan Yakub. Dan dari sana kita mau melihat bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah senantiasa melindungi umatnya. Di dalam penyertaan dan di dalam perlindungan Tuhan, ternyata Tuhan tidak pernah mengurangi pemberian berkat, pemberian anugerah bagi umat kesayangannya. Dakia moru pasu-pasu ni di bata. Ditonga-tonga ni nguluta. Ikut ta parhatu tu dui. Amang inang nang rodi sudia kana poso bulung pe. Molo sekilas kita melihat ke belakang, saat ini kita berkata, Tuhan tidak pernah mengurangi berkat-Nya dalam hidupku. Tuhan tidak pernah membatasi berkat-Nya di dalam kehidupan para umat-Nya. Hal itu yang kita temukan di dalam perikop ini. Bagaimana Yakub di dalam sebuah titik ketakutan, kecemasan yang paling tinggi di dalam kehidupannya. Bukan hanya takut saja, tetapi jiwanya juga tertekan. Dan oleh tekanan itu dia merasakan kebingungan yang amat tinggi. Kebingungan yang sulit terkatakan. Mengapa? Sebab kakaknya Esau mengejar dan ingin membunuhnya. Ingin membunuhnya. Mengapa ingin dibunuh? Karena Esau sadar akan sikap yang sangat dan sungguh keterlaluan daripada adiknya Yakub. Karena Yakub mengambil hak kesulungan daripada abangnya. Ido marak kalibana asaboha ay molo nunga dido ibana anak sulung, anak paling besar, maka berkatnya juga double. Ini di dalam tradisi umat Israel, berkatnya juga double. Kemana-mana dia yang akan dikedepankan. Sarupa songon hita halak Batak. Oma anak siaka ngaku. Enak. Pitorlas dorohana. Bangga dia. Oma anak siaka ngaku. Oma buru siaka ngaku. Dia bangga. Dia merasa terhormat bila dipandang dan diperhadapkan oleh orang-orang lain sekitar ketika itu. Dan oleh karena ketakutan itulah, maka ibunya Ribka ala todi ni si Ribka dosi cakupon didok tole mamang lao maho tuhutani tulangmu ke tempat pamanmu Laban di Haran. Disitulah kamu dulu sembunyi dan menahan diri. Dang margasila beda sutung lauro hatta tonbah ngadok kapi margasila ben nauci ini tasongoni ale molutung ngadong pe tabayan tapadumu-dumu tu si pamole ate mak ternyata nauji benu ngadong halak bata ate margasila ben maju perjulu lao maho tu si di sana pamanmu, di sana lah kau tinggal sebentar. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana perasaan daripada Yakub pergi ketika itu.
yang mana dia adalah tondi-tondi daripada ibunya, tetapi dia harus pergi. Dan perginya itu bukan bertamasya, bukan dalam rangka berjalan-jalan, tetapi kepergiannya itu adalah dilatar belakangi dengan ketakutan yang amat mendalam sekali. Takut, tertekan, sedih, kesepian. Wah, inilah sebuah keadaan yang sangat sulit itu. Sudah takut, sendiri pula lagi. Kalau kita sedang takut, tapi ada teman, rasa-rasanya takut itu masih bisa diatasi. Benar bukan? Kalau ada teman, ada kita lihat saudara atau teman kita di samping kita, kita sedang takut dalam pikiran atau dalam hati, masih ada sedikit. Tapi kalau sudah seorang diri, wah, hopeless. Terasa lonely-nya, nggak ada apa-apa. Rasa-rasanya sudahlah, nggak ada lagi guna atau arti daripada kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, luar biasa sekali yang kita temukan di dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian itu. Dikatakan tadi Allah menampakkan dirinya kepada Yakub di dalam mimpinya. Ternyata batu yang keras yang dipakainya menjadi bantal bisa menghantarkannya tidur dan berjumpa dengan Tuhan. Ini suatu hal yang sangat unik sekali. Kalau kita tidur di tempat tidur yang paling mahal sekalipun, terkadang masih susah atau sulit untuk memejamkan mata ini. Bagaimana mungkin yang tidur dengan memakai batu sebagai bantalnya, dia tidur di situ dan berjumpa dengan Tuhan. Hebat sekali. Di situ kita mau melihat bahwa di dalam penderitaan yang sangat keras, di dalam pergumulan yang sangat berat itu, Tuhan mampu hadir memberikan keteduhan di dalam hati. Lalu dia melihat ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika tersambung ada sebuah tangga dari bumi itu sampai ke langit. Dan di sana dia melihat ada malaikat Tuhan yang turun naik, menghampirinya, mendekat kepada kehidupannya di dalam situasi dan kondisi yang rapuh itu. Tetapi malaikat Tuhan datang memberikan peneguhan dan kekuatan kepadanya. Dan bukan hanya sebatas melihat saja, tetapi ketika Allah berdiri di sampingnya dan berkata, "Akulah Tuhan." Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanakah ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat indah sekali. Di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah ketakutan itu, tetapi Tuhan dan kita merasakan Allah ada di sisi kita. Molo tadok do, sonang dongoluku, sonang pakelala aku, molo dilabung ni anak kiau, kasedong do songoni. Amang tay, molo nunga dilabung ni anak kiau, tung macita wudu lalabahin. Semakin dewasa dia. Itu makana ala sonang na dilala molo dilabung na anakon na molo marminggu pe dang salah hudul duduk itu ibadah keluarga juga. Duduk bersama dengan istri, bersama dengan anak-anaknya, bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Pasti indah sekali. Coba kamu maminggu naro. Ale dang disobiau kan? Dang disobiau. Coba kamu maminggu naro duduk bersama dengan keluarga beribadah kepada Tuhan. Luar biasa enak. Pasti indah sekali. Supaya dapat berkat yang double tadi. Bukan hanya dia yang diberkati, tetapi dikatakan kepada anak dan cucunya juga diberkati. Ketakutan itu berubah. Sebuah titik balik yang kita temukan di dalam kehidupan Yakub
di saat dia berjumpa dengan Tuhan, ada sebuah kepuasan, ada sebuah ketenangan, dan di sanalah Tuhan memberikan dan menuntunnya, memberikan janji keselamatan, memberikan sebuah kepastian sangat indah di dalam hidupnya. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, apa yang dirasakan oleh Yakub ketika itu, ketika dia bangun, lalu dia berkata, ternyata Tuhan ada di sini. Sebuah pengakuan, ternyata Tuhan ada di sini. Ternyata Tuhan ada di tempat yang sulit itu. Kalau kita mau kembangkan kembali, ternyata Tuhan ada menyertai Amang Inang di tempat pekerjaanmu. Ternyata Tuhan ada beserta dengan Bapak Ibu sekalian bila mana ada yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang terbaring lemah di rumah, katakan Tuhan ada di dekatmu. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Sehingga ketakutan itu berubah menjadi sebuah keberanian. Gabi margugu may bana. Nakinunga sanga lo mo serohana. Abagu Tuhan. Buhama bahenukun. Abagu Tuhan. Saya diberi gimana tuh budi. Sotung rodo abang nai. Sotung do mati banahona bunuh. Berjumpa dengan Tuhan diubah. Barani ibana. Dakwa biari be parmaraan. Adong do di bata nama dongan yau. Ada Tuhan bersama-sama denganku di dalam sepanjang hidupku. Maka untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kehadiran Tuhan yang nyata, kasih Tuhan yang tak terbatas, itu mampu menolong dan menyertai kita setiap waktu. Sebagaimana Allah yang melindungi Yakub hambanya, meskipun dia sedang mengalami ketakutan dan kesulitan, Allah membimbingnya juga. Sebagaimana Allah menyertai Yakub, maka demikian juga kita percaya dan kita mengaminkan Tuhan juga menyertai kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dan kita petik daripada nas khotbah ini. Bahwa berita tentang Yakub mengajarkan kita bahwa Allah senantiasa menyertai umatnya. Kita tidak jalan sendiri. Ada lagunya ya, ku tak dapat jalan sendiri. Tidak ada satupun kita yang mampu berjalan seorang diri sampai saat ini. Bahkan tadi kor yang kita dengarkan juga, Batam Center membawa pelayan yang profesional. Pelayan itu juga berjalan bukan karena kemampuan sendiri, tapi karena penyertaan Tuhan. Serupa juga dengan kor yang disampaikan atau yang dibawa oleh Ina PHD tadi. Pasahak madalam mutu jahuwa, berarti sebuah pengakuan dang tolak Tuhan molohola sasada audo madalani salu naon. Maka karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, pada hari ini apapun yang saudara alami, apapun yang paling berat di dalam kehidupan saudara-saudaraku sekalian, tetaplah percaya, tetaplah serahkan hidupmu kepada Tuhan, bahwa penyertaannya tetap menyertai dan bersama-sama dengan kehidupan Bapak Ibu saudaraku sekalian. Amin. Ido, jangan ragu mengatakan itu. Di dalam kesulitan pun, di dalam kepahitan pun, Tuhan menyertai kita. Suka duka dipakainya, dan semua itu kebaikan kita mendewasakan iman kita.
Bukan tidak bisa Tuhan memberikan jalan yang mulus. Oh, bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa Tuhan memberikan kita semuanya sehat tanpa ada sakit penyakit. Bukan tidak bisa. Semua bisa sebab Dia Tuhan. Tetapi itu adalah diperkenankan Tuhan untuk membuat kita menjadi dewasa di dalam iman. Maka karena itu ketika kita mengandalkan Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita tidak menjadi takut dan tidak menjadi gentar. Sebaliknya kita menjadi berani mengambil langkah di dalam kehidupan ini. Maka fokuskanlah pandangan kita kepada Tuhan. Alam gudang tabereng jolma mulut tahabiari ibana, karena ketakutan ya, bukan karena menghormati. Kita takut kan membayangkan seseorang dengan seramnya. Mungkin karena kumisnya yang tebal, atau mungkin karena brewoknya yang banyak, atau mungkin karena rambutnya yang gondrong, tambah lagi dengan tato-tatonya, pasti kita akan takut. Sudah susah dan sulit senyum, besar pula lagi kan gitu. Pasti takut kita. Pasti ini yang dirasakan anak-anak juga, kalau sudah melihat papanya di rumah tidak mau senyum, takut dia untuk menyapa bapaknya itu. Udahlah biarlah di situ katanya kan. Jadi jangan tampilkan wajah-wajah yang menyeramkan supaya kita tidak ditakuti oleh orang-orang. Tapi tampilkanlah wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang smile, supaya semakin banyak juga orang datang ingin mendekat kepada kita. Sukacita dia merasakannya. Itu juga bahagian berkat kepada orang lain. Holan senyupe labok kita, itu juga bahagian daripada berkat kepada orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang berfokus kepada persoalan, orang yang berfokus kepada hal yang menyeramkan, maka mustahil bagi dia untuk mendapatkan kebaikan dan menghadirkan sukacita, bahkan menghadirkan berkat di dalam kehidupannya. Kalau tadi dikatakan Yakub setelah dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia membangun mesbah, Beit-el, rumah Allah artinya. Maka ini juga ajakan kepada semua jemaat. Bangunlah mesbah Allah di dalam rumah tanggamu. Bangunlah mesbah Allah di dalam rumahmu. Bangunlah mesbah Allah di tempat pekerjaanmu. Bukan mesbah Allah seperti yang kita lihat saat ini yang besar ini, bukan. Tetapi mesbah Allah adalah perjumpaanmu dengan Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita supaya kita dapat berjalan dan dituntun di dalam kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, ini juga yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya. Terima kasih jikalau pada minggu lalu kami telah dilantik di tempat pelayanan yang baru. Banyak saudara-saudara kita yang ada di sebelah itu, mereka sangat bersuka cita oleh karena kehadiran daripada jemaat yang ada di sini, yang sangat banyak sekali dari punggungan KOR yang turut hadir, baik secara pribadi juga menghantarkan kami di dalam acara pelantikan itu, sehingga saudara-saudara kita yang ada di Tembesi Indah juga merasakan indahnya persaudaraan di dalam Tuhan. Karena itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ini adalah pelayanan kami yang terakhir. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan baik di dalam ibadah minggu ataupun juga di pertanyaan tetap dapat merajut kasih persaudaraan kita sebagai umat yang percaya. Doa kami sebagaimana firman Tuhan pada saat ini, berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian dan juga sampai pada keturunan. Berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian sampai pada keturunan. Dan doa kami juga supaya Tuhan
senantiasa menyertai seluruh jemaatnya. Allah menyertai, melindungi seluruh jemaat di setiap jalan yang ditempuh. Selamat jalan bagi kami. Selamat tinggal. Bagi seluruh jemaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa, lewat perjumpaan kami dengan Engkau saat ini, melalui firman kami dikuatkan, kami dimampukan, meskipun perjalanan hidup ini penuh dengan berbagai pergumulan di dalamnya. Meskipun perjalanan ini penuh dengan berbagai beban, namun kami percaya kasih Tuhan yang mesra, tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati kami dan juga menuntun kami di dalam jalan keselamatan yang Tuhan berikan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menjadi diubah kepada sebuah semangat, kepada sebuah kekuatan daripada iman, bahwa Engkau ada di samping kami, Engkau ada dan hadir bersama-sama dengan kami, mengangkat kami keluar dari berbagai kesulitan itu. Dan kami menyaksikan kuat kuasa daripada Tuhan lebih daripada segala-galanya. Dan oleh iman kami terhadap Engkau, firman-Mu berkata, Engkau memberkati kami, dan bukan hanya kami saja, tetapi hingga kepada anak dan cucu kami semuanya. Biarlah berkat-Mu itu tetap tinggal di dalam kehidupan kami sekalian, supaya berkat-Mu itu saja yang menjadi kami lihat dan kami kenang sepanjang hari. Bukan lagi berfokus kepada kecemasan dan ketakutan, tetapi percayakan mukjizat, penyertaan, kebaikan Tuhan yang mampu mengalahkan segala sesuatu kekhawatiran itu. Biarlah hati kami, pikiran kami, hidup kami semuanya hanya dapat diteduhkan di dalam kasih penyertaan Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Bapa, telah menyertai kami di dalam kebersamaan di jemaat-Mu ini. Maka berkatilah seluruh kehidupan daripada umat-Mu. Tuhan yang mendatangkan segala apa yang baik bagi mereka, memberikan penyertaan anak-anak yang sekolah, Tuhan berikan hikmat dan juga kepintaran. Tuhan pelihara mereka agar kelak menjadi anak-anak Tuhan yang setia, dan juga anak-anak Tuhan yang meraih kesuksesan dan keberhasilan mereka masing-masing. Bagi seluruh perjalanan daripada jemaat Tuhan di tengah-tengah keluarga maupun secara pribadi, ya Allah Bapa di surga, hadirlah Engkau senantiasa mengulurkan tangan pengasihan-Mu, menghadirkan berkat-Mu, supaya seluruh kehidupan daripada jemaat Tuhan terpelihara oleh Tuhan saja. Biarlah juga Tuhan yang mempersatukan kami sebagai kumpulan orang-orang percaya yang tetap saling melayani dan saling memberikan apa yang baik sebagaimana Tuhan mengutus kami di tengah-tengah dunia ini.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu
Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatalah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan nyawa juga hidupku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.